Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini dari Pak Kristanto di Jakarta, termasuk ditanyakan oleh beberapa mahasiswa sekolah Alkitab. Begini judulnya, Misteri Paskah Pilatus, Yohanes 19 ayat 14. Ya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan umum adalah Yesus itu disalib sebelum Paskah apa setelah Paskah? Di dalam tayangan-tayangan saya terdahulu sudah pasti jawabannya setelah Paskah. Lalu ada yang menyebutkan ayat ini, tuh Pak, Pilatus ngomong sebelum Paskah Pak. Ya. Sebenarnya ayat ini tidak terlalu signifikan, artinya dia sudah tereliminir oleh ayat-ayat lain yang mendukung bahwa Yesus disalib setelah Paskah. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas ini karena ini semacam misteri ya, misteri Paskah Pilatus, versi Pilatus ya. Kita urut kronologinya ya, dari Matius 26 ayat 4. Matius 26 ayat 4. Orang-orang Yahudi tentu saja dimotori oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi merencanakan untuk menangkap Yesus ya dengan tipu muslihat ya. Emang udah gitu rancangannya, mau nangkep Yesus pakai tipu muslihat. Lalu Matius 25 ayat 6, tetapi jangan pada waktu perayaan. Orang Yahudi nyebutnya gitu. Kita tangkap Yesus pakai tipu muslihat, tapi jangan pada waktu perayaan. Nanti bikin ribut. Ya. Perayaan apa yang dimaksud? Nanti kita cari tahu ya. Jadi Yahudi menyebutnya waktu perayaan. Ya. Lukas 22 ayat 7 sampai 53. Lukas 22 ayat 7 sampai 53. Mari kita urut ya kronologinya. Yesus makan Paskah. Ya memang pas Paskah itu ya. Menyembelih apa? Domba. Lalu setelah selesai makan Paskah, perjamuan malam, lalu Yesus kemana? Ke Taman Getsemani. Ngapain? Tentu saja doa. Lalu Yesus ditangkap malam-malam. Setelah Paskah apa sebelum Paskah? Setelah. Kan tadi udah pada ngerayain Paskah. Ya. Jadi malam-malam nih, dini hari nih. Lalu Yesus dibawa ke sidang Mahkamah Agama. Sengaja disiapin. Kok orang malam-malam masih ada orang Mahkamah Agama? Kan memang aktor utamanya yang untuk nangkep Yesus kan memang ulama-ulama ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ya toh. Jadi ya mereka malam-malam sidang subuh ya toh, sampai Petrus menyangkal 3 kali ayam berkokok itu. Kan itu tanda bahwa oh sampai subuh Yesus nggak tidur itu ya. Jadi itu saya langsung sebut hari ya, Selasa. Ya, Selasa malam Paskah. Lalu sampai, kalau subuh kan sudah Rabu ya. Rabu subuh selesailah Yesus diinterogasi di Mahkamah Agama. Saya sering menyebut MA, Mahkamah Agama. Lalu diputuskan, Yesus, you guilty, Anda bersalah, pantas dihukum mati. Gitu ceritanya. Oleh Mahkamah Agama. Gara-garanya apa sih? Ya gara-garanya dia ngaku anak Allah. Itu ya. Lalu ini udah Rabu pagi. Lalu udah mulai pagi, mulai matahari terbit, mulai mungkin jam 8 begitu, kantor udah buka. Dia dibawa kemana? Lukas 23 ayat 1 sampai 55. Lukas 23 ayat 1 sampai 55 dibawa ke Pilatus, kemudian dioper ke Herodes, kemudian dibawa ke Pilatus lagi, lalu disalib, lalu mati, lalu dikubur. Kapan ini? 1 hari setelah Paskah, betul dong? Hari Rebo, betul? 1 hari setelah Paskah, hari Rabu. Yesus mati disalib hari Rabu, 1 hari setelah Paskah. Tapi kenapa di Yohanes 19 ayat 14 Pilatus kok bilang, ini rajamu? Hari itu hari
persiapan Paskah. Kok Pilatus bilang hari persiapan Paskah? Kan Paskahnya udah kemarin. Iya ya, ya. Jawabannya ada di mana? Ada di ayat 31. Yohanes 19 ayat 31. Perhatikan ya. Kenapa Pilatus bilang ini hari persiapan Paskah? Lalu jawabannya di ayat 31 bahwa besok adalah Sabat hari yang besar. Ya, Yohanes menyebutnya Sabat besar. Ya, di dalam Yohanes 19 ayat 31. Pilatus menyebutnya Paskah. Orang Yahudi menyebutnya hari perayaan. Loh, ada 3 istilah ya. Di dalam Matius 26 ayat 5, orang Yahudi menyebutnya waktu perayaan. Pilatus menyebutnya Paskah. Yohanes di dalam ayat 31, Yohanes 19 ayat 31 menyebutnya Sabat besar. Ya. Mari kita cari tahu, semua ini akan lewat atau akan gugur dengan Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat Sabat, perhatikan. Setelah lewat Sabat, Maria Magdalena, ibu Yakobus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah, maksudnya untuk merempahi dan meminyaki Yesus. Kapan itu terjadi? Tentu saja setelah Sabat besar di dalam Yohanes 19 ayat 31. Jadi urutannya gini, Selasa adalah Paskah, Rabu 1 hari setelah Paskah Yesus disalib, gitu. Lalu Kamis adalah Sabat besar. Setelah Sabat besar, ini perempuan beli rempah-rempah ke pasar, berarti hari Jumat. Ya. Lalu hari Sabtu harus memenuhi 3 hari 3 malam, Matius 12 ayat 40. Yesus bangkit Sabtu malam, lalu diketahui bangkit Minggu pagi. Jadi clear ya, yang menjadi split adalah kenapa Pilatus mengatakan Paskah. Sebutannya ada 3 ya. Hari perayaan itu Yahudi, sebab Yahudi nggak nyebut Paskah, dia sendiri udah ngerayain Paskah. Ya, kemarin dia ngerayain Paskah, terus nangkep Yesus malam-malam itu, paginya disidang, disalib hari Rabu, kan nggak pas perayaan. Kamisnya perayaan. Apa itu? Perayaan Sabat besar. Oleh Pilatus disebut Paskah, nggak apa-apa. Ya, ini terjadi kalau menurut saya, hikmat saya 4 tahun sekali, tetapi ada orang peneliti-peneliti yang mengatakan 7 tahun sekali. Selalu ada yang namanya Sabat besar. Sabat besar boleh juga disebut Paskah besar. Apalagi Pilatus kan orang Romawi, mau nyebut apa juga biarin ya toh. Ya. Bener nggak? Ya, apalagi dia orang Romawi ya, Paskah lah. Ya, Yahudi menyebut waktu perayaan. Jadi minggu itu, dalam 1 minggu penyaliban Yesus ada 3 hari raya. Hari raya Paskah, kemudian Sabat atau Sabat besar atau Paskah besar, baru hari Sabat biasa. Hari raya Paskah biasa adalah Selasa, Rabunya Yesus ditangkap. Kamis adalah Sabat besar atau Paskah besar. Kemudian Jumat merempah-rempahin, ya toh. Apa itu perempuan-perempuan merempah-rempahi. Kemudian Sabtu Sabat biasa. Ya. Splitnya di sini. Jadi celahnya itu di situ ya. Pak Kristanto di Jakarta sudah clear ya Pak. Jadi biarin sajalah Pilatus menyebutnya Paskah ya toh. Orang Yahudi menyebutnya perayaan. Itu karena di luar kebiasaan. Biasanya kan Paskah, Sabat. Ini ada khusus ya, Sabat besar, Paskah besar, disebut perayaan gitu ya. Lebih raya daripada biasanya. Kemudian Yohanes menyebutnya Sabat besar. Jadi sama Pak ya. Sabat besar, Paskah yang disebut oleh Pilatus sama juga dengan perayaan yang disebut oleh Yahudi ya. Semua itu akan di-approve lewat yang namanya perempuan-perempuan membeli rempah-rempah setelah Sabat. Tidak mungkin setelah Sabtu, kan Sabtu Yesus sudah bangkit. Ya, hal seperti ini juga terjadi misalnya di dalam Matius 27 ayat 5. Yudas itu gantung diri. Ya, tetapi di dalam Kisah 1 ayat 18 Yudas
jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar. Mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Yang satu bicara sebab, satu lagi bicara akibat. Ya, Yudas matinya karena gantung diri. Terus akibatnya mungkin dahannya patah, jatuh, tertelungkup, isi perutnya keluar. Ya, Kisah Rasul menyoroti akibat, sementara Matius 27 ayat 5 menyoroti sebab. Jadi Yudas mati gantung diri, lalu nanti dia jatuh, perutnya. Jadi sama saja, perutnya keluar, sama ya. Sama ya, hal-hal seperti ini di Alkitab ada ya, ada. Tidak hanya urusan soal Pilatus nyebut Paskah. Baik, padat, singkat, dan clear ya penjelasan ini. Bapak Ibu Saudara yang wah ini benar ini ya, memang seperti itu yang terjadi ya. Jadi clear, Yesus disalib hari Rabu, bangkit Sabtu malam ya. Pada minggu itu, pada sepanjang minggu itu ada 3 hari raya, yaitu hari raya Paskah jatuh hari Selasa, kemudian hari raya Sabat besar atau Paskah besar hari Kamis, dan Sabat biasa hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Hal-hal seperti ini memang harus diketahui, dan di sekolah Alkitab lebih komprehensif lagi. Bapak Ibu bisa lebih tahu dan boleh nanya. Itu dia, kalau Anda jadi mahasiswa sekolah Alkitab boleh nanya ya sampai puas. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.